Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Bimantara dengan NIM 211020561107. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan tentang materi apa saja sih yang saya dapat dari uh, matkul Sosiologi Hukum. Jadi, matkul Sosiologi Hukum itu berupa pelajaran yang mempelajari tingkah laku masyarakat, mempelajari tingkah laku masyarakat agar dapat menciptakan sebuah hukum mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk masyarakatnya sendiri itu adalah sekumpulan orang yang menetap di suatu tempat, memiliki ikatan kekeluargaan atau ikatan bersama untuk bekerja sama dan mencapai tujuan yang sama, serta dengan saling bergotong royong. Nah, masyarakat itu ada dua, jadi ada masyarakat perdesaan dan ada masyarakat perkotaan. Untuk masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang biasanya tinggalnya di desa dan mata pencaharian mereka tuh biasanya berupa sebagai petani atau kebun teh, kebun kopi. Beda dengan masyarakat yang ada di kota. Masyarakat di kota itu ada masyarakat yang tinggalnya lebih sering di kota. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh pabrik atau bos atau manajer atau lain-lainnya. Jadi stratanya lebih tinggi masyarakat di kota dibanding masyarakat perdesaan menurut saya. Untuk materi yang saya pahami juga di sosiologi hukum itu ada beberapa pendekatan. Nah, pendekatan itu ada pendekatan normatif dan ada pendekatan empiris. Untuk pendekatan normatif itu biasa kita menjabarkan, sementara empiris itu kita mempelajari tingkah laku masyarakat secara langsung, jadi terjun ke lapangan. Nah, nilai-nilai hukum sosiologi itu kita pelajari karena dengan cara kita mempelajari sosiologi hukum, kita dapat menjaga atau mengawasi masyarakat agar tidak terjadinya suatu penyimpangan. Nilai-nilai hukum yang digunakan masyarakat juga cukup banyak, ada hukum adat, norma, dan lain-lainnya. Salah satu masalah yang pernah timbul di masyarakat adalah masalah kesetaraan gender. Jadi, di mana kesetaraan gender ini sering kita lihat ada beberapa di masyarakat. Contohnya itu bahwa pemikiran perempuan itu kerjanya hanya di ranjang dapur, ranjang dapur. Berbeda dengan masyarakat, dengan laki-lakinya, gender laki-laki dengan yang disebut dengan langkah kaki panjang, dimana laki-laki itu bebas berkarir kemanapun yang ia mau, berbeda dengan wanita. Kalau wanita kan hanya di situ-situ aja. Tapi menurut saya pribadi ya, di Indonesia kesetaraan gender itu sudah mulai ditegakkan karena banyak beberapa masyarakat yang lebih maju, terutama wanita, berkarir dengan cukup baik di masyarakat. Nah, di sosiologi hukum juga kita mempelajari yang namanya hukum progresif ya. Jadi hukum progresif itu sebuah pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sacipto Raharjo. Nah, beliau itu berpandangan bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan profesor ini muncul mungkin karena sebuah miris atau prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Jadi yang saya pahami itu bahwa hukum di Indonesia tuh masih belum terlalu bisa ditegakkan, masih ada beberapa oknum yang dapat dikatakan bahwa hukum itu bisa dibeli. Nah, itulah kenapa sosiologi hukum itu ada. Jadi kayak kita harus mengkaji bahwa itu adalah perilaku yang menyimpang dan memberikan sanksi agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Mungkin itu materi yang dapat saya pahami yang secara garis besarnya bisa disambungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.